Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Rizky Ronaldo. Saya mahasiswa dari Universitas Budi Dharma Tangerang, Prodi Teknik Informatika. Berkesempatan pada hari ini membagikan topik pembahasan cara mengatasi overthinking menurut pengalaman pribadi saya kepada teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ikutin saya ya teman-teman, biar kita lebih rileks dan tenang gitu. Caranya, kita tarik nafas dari mulut, hitung 1 sampai 10 dan keluarin dari hidung. Oke? Action. Dan lebih rileks kan teman-teman. Selanjutnya, letakkan tangan di dada dan pejamin mata dan katakan pada diri sendiri, terima kasih udah kuat sampai hari ini. Terima kasih sudah bertahan sampai detik ini. Kamu hebat. Tetap semangat ya, karena perjalanan kita belum selesai. Kita pasti bisa. Oke? Udah lebih enjoy kan teman-teman? Kita masuk ke topik pembahasan ya. Arti dari overthinking. Tentu saja kita semua di sini nggak asing lagi kan dengan kata-kata overthinking. Apa sih overthinking ini? Overthinking ini biasanya disebut kaum awam itu berpikir secara berlebihan gitu. Sebenarnya overthinking ini nggak bisa kita definisikan, karena seseorang yang overthinking itu mempunyai kebiasaan memikirkan objek atau suatu hal secara terus-menerus tanpa menemukan titik temu atau jawabannya gitu. Biar lebih ngerti arti dari overthinking ini, saya bikin analogi teman-teman. Analoginya begini, mana yang lebih dahulu, telur atau ayam gitu. Nah tentu saja kan logika kita diajak bermain di analogi ini. Mana yang terlebih dahulu, ayam atau telur? Ayam atau telur? Tentu saja kita berpikir secara terus menerus gitu, tanpa menemukan jawaban dari analogi itu gitu. Alhasil kita cuma memperumit pikiran kita sendiri teman-teman gitu. Arti dari overthinking itu menurut saya ya begitu. Dan kita masuk ke ciri-ciri overthinking. Apa saja ciri-ciri overthinking itu? Ciri-ciri overthinking itu ada 3 kategori teman-teman. Yang pertama itu cemas yang berlebih, dan yang kedua terlalu memikirkan perkataan orang lain, dan yang ketiga takut akan memulai hal yang baru. Oke, jikalau ada dari teman-teman sekalian gitu mempunyai ciri-ciri dari yang baru saja saya sebutkan itu, merasa ada di dirinya sendiri, fokus ke topik pembahasan selanjutnya ya teman-teman, karena saya akan membahas detail cara mengatasi overthinking menurut pengalaman pribadi saya. Oke, fokus ya, biar lebih bermanfaat untuk kita semua. Oke, cara yang harus kita lakukan saat berada di fase overthinking itu, yang pertama itu evaluasi masalah yang sebenarnya terjadi. Apa yang membuat kita overthinking gitu? Misalnya masalahnya kita nggak bisa menemukan jawabannya gitu. Kita evaluasi masalahnya gitu. Dengan cara apa kita evaluasi masalah tersebut gitu? Bisa saja kita datang konseling ke psikolog gitu, dan kita menemukan solusinya gitu. Dan cara yang kedua yang harus kita lakukan itu, jika kita berada di fase overthinking itu, cerita ke teman dekat, cerita keluarga gitu. Kita jangan menutup diri gitu.
Mana tahu dari teman terdekat kita ini atau keluarga kita pernah mengalami fase yang sekarang kita alami gitu, dan mereka bisa memberikan solusi kepada kita gitu. Kalau dari teman-teman semua tidak ada tempat cerita atau memiliki pribadi yang introvert gitu, ada alternatifnya. Kita bisa melakukan atau mengeluarkan isi pikiran kita atau kegundahan hati kita ke diary gitu. Kita bisa curahin semua permasalahan kita di diary itu gitu, biar kita lebih lega dan bebas kan, apalagi tanpa ada satupun orang yang mengetahui gitu. Apa saja yang ada di pikiran kita, kita tumpahin ke diary tersebut gitu, biar kita lebih tenang gitu. Dari diary tersebut kita baca ulang gitu, kita amati gitu, dan evaluasi gitu, supaya kita tidak lama-lama berada di fase overthinking itu gitu. Dan yang cara yang ketiga yang saya lakukan mengatasi overthinking itu dengan cara fokus sama diri saya sendiri gitu, fokus sama apa yang bisa saya kontrol gitu, tanpa memikirkan hal-hal yang lain gitu yang berkecamuk di pikiran saya sendiri gitu. Kita harus fokus sama apa yang bisa kita kontrol dan budayakan pemikiran bodoh amat. Kenapa saya bilang budayakan pemikiran bodoh amat? Karena dari pengalaman pribadi saya, membudidayakan pemikiran bodoh amat itu berdampak banget ke mental kita. Mental kita sehat. Tapi ada sisi negatifnya. Tapi kenapa saya menegaskan terapin pemikiran bodoh amat? Karena dari apa yang saya alami, pemikiran bodoh amat itu menyehatkan mental. Oke? Dari ketiga cara yang tersebut kita lakukan gitu, dan kita barengi dengan ibadah gitu. Karena dari pengalaman pribadi saya, 3 cara yang saya lakukan itu dibarengi ibadah gitu, pemulihan dari fase overthinking ini cepat gitu. Karena saya punya open minded gitu, punya pemikiran yang baru lagi gitu. Saya melakukan evaluasi masalah itu. Kalau saya ada masalah, saya cerita ke keluarga, saya cerita ke teman dekat. Saya jadi orang yang pemikirannya terbuka gitu, dan fokus sama diri sendiri gitu, tanpa memikirkan pendapat orang lain. Nah, apabila kita melakukannya dengan dibarengi ibadah lagi, saya jamin teman-teman, fase overthinking itu kan cepat berlalu. Dan pesan-pesan untuk teman semua yang berada di fase overthinking ini, satu hal yang harus kita ingat, tidak semua pertanyaan yang ada di kepala kita bertanggung jawab menjawab hal itu gitu. Ada kalanya kita cuma harus melakukan maksimal, kita lakukan aja maksimal gitu, tanpa memikirkan hal lain gitu. Biarkan waktu dan Tuhan yang menjawab semua gundahan hati kita gitu, supaya kita lebih tenang gitu. Kalau kita terus-terusan memikirkan hal gitu, apabila kita melakukan hal yang baru, kita memikirkan konsekuensinya, kita memikirkan bagaimana caranya gitu, kita akan tetap di zona itu gitu. Kita akan bergerak seperti setrika gitu, maju mundur gitu, dan tetap berada di fase itu gitu. Makanya saya tekankan kepada teman-teman yang berada di fase overthinking ini, supaya melakukan hal itu semaksimal mungkin aja gitu, tanpa memikirkan apa-apapun gitu, dan biarkan Tuhan dan waktu yang menjawab semuanya. Pada akhirnya kita akan
diberikan jawaban gitu. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada teman-teman semua yang sedang berada di fase ini. Saya Rizky Ronaldo, pamit undur diri. Terima kasih.